Ula Romeni masuk, Rafael Struijk harus siap-siap tersisih di timnas Garuda. Persaingan di lini depan timnas Indonesia bakal makin sengit, Sobat Garuda. Nama Ula Romeni, striker anyar yang sedang menunggu rampungnya proses naturalisasi, digadang-gadang bakal bikin lini serang timnas lebih tajam. Kehadirannya sekaligus menjadi tantangan besar bagi Rafael Struijk yang selama ini jadi salah satu opsi utama di lini depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberikan kabar terbaru tentang proses naturalisasi Ula Romeni. Striker yang kini membela Oxford United itu tinggal menunggu pengambilan sumpah WNI untuk resmi bergabung dengan skuad Garuda. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, debut Romeni bisa terjadi saat Indonesia menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Ula sendiri kan sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI. Kalau Jairo Riedewald masih proses, ujar Erick Thohir. Sementara itu, Jairo Riedewald yang juga sedang dalam proses naturalisasi, masih harus menempuh tahapan awal. Fokus PSSI saat ini memang lebih ke Romeni karena prosesnya hampir selesai. Kehadiran Ula Romeni tentu membawa angin segar bagi timnas yang selama ini masih punya masalah di lini depan. Namun, bagi Rafael Struijk, ini berarti tantangan baru. Pemain Brisbane Roar ini harus berjuang lebih keras untuk tetap eksis di skuad utama, apalagi Romeni adalah tipikal striker yang lebih cocok sebagai ujung tombak. Struijk sendiri dikenal lebih fleksibel dan sering bermain sebagai winger. Tapi sayangnya, posisi sayap di timnas juga sudah penuh sesak dengan nama-nama besar seperti Yacop Sayuri, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar bahkan hampir pasti mengisi satu posisi inti di sayap. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, punya filosofi bermain menyerang yang cukup menarik. Formasi 3 penyerang di lini depan menjadi skema yang diyakini bakal mendominasi pertandingan. Dalam formasi ini, Romeni kemungkinan besar akan jadi pilihan utama bersama Ragnar Oratmangoen, sementara satu tempat lagi diperebutkan oleh Marcelino, Egy, dan Struijk. Kluivert jelas ingin mengandalkan striker yang punya naluri gol tinggi untuk mencetak angka. Romeni, dengan pengalamannya di Eropa, punya peluang besar untuk menjadi solusi atas masalah produktivitas timnas. Romeni versus Struijk, siapa lebih unggul? Kalau bicara statistik, Romeni lebih unggul sebagai striker murni dibanding Struijk. Tapi jangan anggap enteng Struijk, karena dia punya kelebihan sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini serang. Namun, fleksibilitas saja mungkin tidak cukup. Jika ingin bertahan di skuad utama, Struijk perlu menunjukkan performa konsisten dan bersaing dengan pemain-pemain muda berbakat lain seperti Marcelino dan Egy yang juga sedang on fire. Lini serang yang solid adalah kunci utama buat Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Romeni bisa beradaptasi dengan cepat dan membawa gaya permainan Eropanya ke lapangan, bukan tidak mungkin timnas bisa melangkah lebih jauh. Kombinasi pengalaman pemain naturalisasi seperti Romeni dan talenta lokal seperti Marcelino diharapkan mampu membawa warna baru dalam permainan timnas.